Perkenalkan, saya Faris Adilaksana Yusuf dengan NIM 2401536004. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas machine learning saya, yaitu klasifikasi diabetes dengan algoritma dengan model random forest dan decision tree. Tujuan dari analisa ini adalah untuk mengetahui berbagai faktor yang berhubungan dengan kesehatan dan keterkaitannya untuk mengklasifikasikan diabetes secara akurat serta membandingkan akurasi dua model yang digunakan, yaitu random forest dan dengan decision tree. Faktor-faktor tersebut meliputi aspek usia, jenis kelamin, indeks massa tubuh atau BMI, hipertensi, penyakit jantung, riwayat merokok, kadar HbA1c, dan kadar glukosa darah. Untuk dataset yang saya gunakan sendiri, yaitu dataset diabetes prediction, saya ambil dari Kaggle dengan link berikut. Dataset ini yang saya pilih, yaitu oleh Muhammad Mustafa, yang diupdate terakhir 2 tahun lalu. Berikut penjelasan untuk dataset yang saya pilih. Dataset diabetes prediction adalah kumpulan data medis dan demografi pasien beserta status diabetesnya, yaitu positif atau negatif. Data tersebut mencakup fitur-fitur seperti usia, jenis kelamin, indeks massa tubuh atau BMI, hipertensi, penyakit jantung, riwayat merokok, kadar HbA1c, dan kadar glukosa darah. Kumpulan data inilah yang akan digunakan untuk membangun model machine learning untuk memprediksi diabetes pada pasien berdasarkan riwayat kesehatan dan informasi demografis mereka. Berikut penjelasan fitur yang ada pada dataset tersebut. Yang pertama itu ada age atau usia, yaitu merupakan faktor yang penting dalam prediksi risiko diabetes, karena seiring bertambahnya usia seorang, risiko terkena diabetes meningkat. Hal ini sebagian disebabkan oleh faktor-faktor seperti berkurangnya aktivitas fisik, perubahan kadar hormon, dan kemungkinan lebih tinggi karena kondisi kesehatan lainnya dapat berkontribusi terhadap diabetes. Selanjutnya ada gender atau jenis kelamin, yaitu dapat berperan juga dalam risiko diabetes, meski efeknya mungkin berbeda-beda. Misalnya, wanita dengan riwayat diabetes gestasional atau diabetes saat hamil memiliki risiko lebih tinggi terkena diabetes tipe 2 di kemudian hari. Selain itu, beberapa penelitian menunjukkan bahwa pria mungkin memiliki risiko diabetes sedikit lebih tinggi dibandingkan wanita. Yang ketiga ada body mass index atau BMI, adalah ukuran lemak tubuh berdasarkan tinggi dan berat badan seseorang. Hal ini biasanya digunakan untuk indikator status berat badan secara keseluruhan dan dapat membantu dalam memprediksi risiko diabetes. BMI yang lebih tinggi dikaitkan dengan kemungkinan lebih besar terkena diabetes tipe 2. Kelebihan lemak tubuh, terutama di sekitar pinggang, dapat menyebabkan resistensi insulin dan mengganggu kemampuan tubuh mengatur kadar gula darah. Yang keempat itu ada hypertension atau hipertensi atau tekanan darah tinggi, adalah suatu kondisi yang sering terjadi bersama dengan diabetes. Kedua kondisi tersebut memiliki faktor risiko yang sama dan dapat berkontribusi terhadap perkembangan satu sama lain. Memiliki hipertensi meningkatkan risiko terkena diabetes tipe 2 dan sebaliknya. Kedua kondisi tersebut dapat berdampak buruk pada kesehatan jantung juga. Yang kelima, heart disease atau penyakit jantung, yang juga termasuk kondisi seperti penyakit arteri koroner dan gagal jantung, juga dapat dikaitkan dengan peningkatan risiko diabetes. Hubungan antara penyakit jantung dan diabetes bersifat dua arah. Artinya, jika memiliki satu kondisi meningkatkan risiko terkena penyakit lainnya. Ini dikarenakan mereka memiliki banyak faktor risiko yang sama seperti obesitas, tekanan darah tinggi, dan kolesterol tinggi. Yang keenam ada smoking history atau riwayat merokok, yang merupakan salah satu faktor risiko diabetes yang dapat dimodifikasi. Merokok telah terbukti meningkatkan risiko karena diabetes tipe 2. Merokok dapat menyebabkan resistensi insulin dan mengganggu metabolisme glukosa. Berhenti merokok dapat secara signifikan mengurangi risiko terkena diabetes dan komplikasinya. Selanjutnya yang ketujuh itu adalah HbA1c level atau ukuran rata-rata kadar glukosa darah selama 2-3 bulan terakhir. Hal ini memberikan informasi tentang pengendalian gula darah jangka panjang. Tingkat HbA1c yang lebih tinggi menunjukkan kontrol glikemik yang lebih buruk dan berhubungan dengan peningkatan risiko terkena diabetes dan komplikasinya. Yang ke-8 ada blood glucose level atau kadar glukosa darah.
yang mengacu pada jumlah glukosa gula yang ada dalam darah pada waktu tertentu. Peningkatan kadar glukosa darah, terutama saat puasa atau setelah mengkonsumsi karbohidrat, dapat mengindikasikan gangguan regulasi glukosa dan meningkatkan resiko terkena diabetes. Pemantauan kadar glukosa darah secara teratur penting dalam diagnosis dan pengelolaan diabetes. Setelah mengetahui fitur-fitur yang ada pada dataset, selanjutnya hal yang akan dilakukan pertama kali adalah mengimport library dan data yang akan digunakan. Library yang digunakan di sini yaitu ada NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, sklearn, emBielearn. Selanjutnya untuk datasetnya sendiri kita import menggunakan data frame. Ya, dataset yang digunakan sesuai dengan dataset yang dipilih tadi yang berada pada Kaggle tadi. Ini adalah tampilan 5 data pertama yang ada pada dataset tersebut dengan format apabila dia float atau desimal akan menampilkan 2 angka di belakang koma. Selanjutnya kita cek kualitas datanya, yaitu dengan menghapus atau mengedrop data yang terduplikat atau data yang kembar, lalu juga menghapus value yang tidak penting seperti pada kolom gender ada gender yang bernilai other, maka datanya akan dihapus. Selanjutnya kita akan describe atau menggambarkan datanya seperti count, ini standar deviasi, lalu rata-rata dan lain-lain dalam format desimal 2 angka di belakang koma. Ini adalah tabel hasil penggambaran dataset tadi sesuai dengan fitur-fiturnya, yaitu fitur age, hypertension, heart disease, BMI, HbA1c level, blood glucose level, dan diabetes. Selanjutnya kita cek persebaran datanya menggunakan grafik-grafik. Yang pertama itu pada fitur X, persebaran datanya atau usia, persebaran datanya seperti ini. Selanjutnya ada persebaran data untuk distribusi, ini adalah grafiknya. Di sini menggunakan diagram batang juga. Selanjutnya ada BMI distribution, kita gunakan displot untuk menggambarkan persebaran data BMI-nya. Dan selanjutnya ada juga saja untuk hypertension distribution, heart disease dan diabetes yang value-nya 01. Di sini kita akan menggunakan grafik heart disease distribution dan diabetes distribution. Dan yang terakhir itu ada persebaran data untuk smoking history distribution. Di sini juga kita gunakan bar chart atau diagram batang untuk menggambarkannya. Setelah mengetahui persebaran data tersebut, sekarang kita akan melakukan persiapan untuk datanya. Yang pertama itu kita akan melakukan kategori simple, membuat lebih sederhana untuk data-data yang berupa kategori, dan kategorinya tersebut terlalu beragam seperti smoking history distribution ini. Jadi untuk data riwayat merokok yang bernilai never atau no info akan direturn berupa non smoker, sementara yang value current maka akan direturn current juga. Sementara dan yang terakhir itu yang datanya bervalue ever, former dan not current akan dianggap sebagai past smoker. Setelah itu kita apply di data frame-nya tadi. Setelah berhasil di sederhanakan, selanjutnya kita akan melakukan encoding supaya data yang berupa kategorikal bisa diolah oleh machine learning, model pada machine learning, karena sudah diubah menjadi numeric dalam proses encoding ini. Ya, data yang akan kita itu ada 2, yaitu pada kolom gender dan juga pada kolom smoking history, karena pada 2 fitur atau kolom tersebut value-nya dia kategorikal, makanya harus dirubah ke dalam numeric supaya bisa diolah. Setelah berhasil diolah dan dipersiapkan tadi, selanjutnya kita cek korelasi antara fitur dan outcome-nya, outcome atau dia itu termasuk positif diabetes atau negatif.
atau dia tidak menderita diabetes. Di sini saya gunakan heat map untuk menggambarkan korelasinya. Tampil pada grafik, korelasi yang sangat korelasi itu adalah blood glucose level terhadap outcome, dia termasuk diabetes atau tidak. Yang kedua ada HbA1c level, yang ketiga ada age atau usia, yang keempat ada BMI atau body mass index, yang keempat itu BMI, yang kelima itu ada hipertensi atau hipertensi, yang keenam itu ada heart disease atau sakit jantung, yang ketujuh ada histori merokok, selanjutnya itu ada gender male, selanjutnya ada smoking history yang current karena tadi sudah dibuat jadi numerik, maka yang riwayat merokok dan gender di kategori dipisah lagi menjadi bagian-bagian sesuai tadi. Selanjutnya karena tadi terlihat pada persebaran data outcome-nya, yaitu pada saat dia termasuk diabetes atau tidaknya itu tidak seimbang, maka kita harus menyeimbangkan datanya. Seperti yang terlihat pada grafik, jumlah data yang negatif diabetes dan yang positif sangatlah tidak seimbang, karena sangat banyak sekali yang tidak positif diabetes, tapi untuk yang positif diabetes dia sangat rendah atau sangat sedikit datanya. Untuk tujuan ini akan digunakan teknik synthetic minority oversampling atau disingkat dengan SMOOD, yang menghasilkan sampel sintetik untuk kelas minoritas. Dengan teknik tersebut dilakukan tahap pre-processing. Dalam hal ini fitur numerik tadi di standarisasi rata-rata dihilangkan dan diskalakan ke variance unit, serta melakukan encoding juga seperti yang tadi telah dilakukan, yaitu mengubah fitur yang kategorikal menjadi secara one hot menjadi data numerik, sehingga model machine learning bisa mengolahnya dengan benar. Untuk yang kita standarisasi atau kita scaling itu ada fitur age, BMI, HbA1c level, blood glucose level, hypertension, dan heart disease. Sementara untuk yang kita encode supaya datanya yang tadinya kategorikal menjadi data numerik itu ada gender dan smoking history. Setelah data tersebut distandarisasi, yaitu di scaling dan di encode, kita bisa cek confusion matrixnya untuk mengetes data tadi dan melatihnya. Ini juga digunakan untuk mengecek akurasi model yang digunakan. Yang pertama, kita bisa membuat pipeline-nya dulu untuk masing-masing model yang akan digunakan, yaitu random forest dan decision tree. Selanjutnya kita split datanya untuk bisa dibandingkan, yaitu antara fitur dan targetnya. Untuk fiturnya sendiri adalah kolom-kolom yang selain diabetes, sementara untuk targetnya adalah kolom yang diabetes. Setelah kita train atau kita gunakan modelnya, masing-masing model berdasarkan pipeline yang telah dibuat tadi. Yang pertama itu ada pipeline forest dan yang kedua ada pipeline tree, menggunakan data yang telah di split tadi. Selanjutnya kita lakukan prediksi untuk membuat value predict berdasarkan dua pipeline yang telah dilatih tadi. Nantinya maka akan kita tampilkan akurasi dan confidence metric dari masing-masing model yang digunakan. Yang pertama itu ada model random forest dan yang kedua ada decision tree. Di sini untuk menampilkan metriknya digunakan heatmap untuk grafiknya. Jadi untuk hasil confusion matrixnya disini terdapat dua, yaitu untuk model random forest dan model decision tree. Untuk model random forest sendiri, bagian true negatifnya terdapat 16.537 data, sementara untuk false positifnya 988, false negatifnya 312, dan true positifnya terdapat 1389, sehingga diperolehlah akurasi
untuk model random forest sekitar 93%. Sementara untuk confusion matrix pada model decision tree, true negatifnya mendapat 15.985 data, false positifnya 1.540 data, false negatifnya 313 data, dan true positifnya terdapat 1.388 data, sehingga mendapatkan akurasi untuk model decision tree yaitu sekitar 90%. Karena di sini terlihat yang lebih akurat adalah yang random forest, maka untuk mengetes atau mengecek fitur importasinya kita gunakan yang random forest. Sini kita buat listnya dulu berupa fitur dan di encode juga dulu di beberapa processing seperti yang telah dilakukan tadi, yaitu pada gender dan smoking story. Selanjutnya kita gabungkan untuk semua fiturnya tadi sudah di one encode tadi dengan fitur-fitur yang sudah berupa data numerik. Selanjutnya kita hitung atau kita olah pipeline-nya berupa forest importance, diklasifikasikan. Nantinya kita buat data frame-nya berdasarkan hasil forest importance tadi dengan fitur-fitur name, lalu importance-nya hasil forest importance tadi. Selanjutnya kita sorting hasil importance tadi berdasarkan descending, yaitu yang terbanyak dulu atau yang paling penting, yang paling berpengaruh. Nah, hasilnya tadi kita tampilkan berupa grafik, figur berupa bar plot untuk mengetahui secara jelas mana yang paling berpengaruh. Jadi untuk yang paling berpengaruh dalam memprediksi bahwa dia itu diabetes atau tidak, itu ada fitur HbA1c level, yang kedua ada blood glucose level, dan yang tingkat ketiga ada age, dan yang pada peringkat keempat ada BMI, lalu diikuti dengan hypertension, heart disease, smoking history non-smoker, smoking history pas smoker, gender female, gender male, dan yang terakhir smoking history current atau yang sekarang itu sedang merokok. Nah, kesimpulan yang bisa didapatkan atau yang bisa disimpulkan adalah klasifikasi ini menggunakan dua model, yaitu random forest dan decision tree, untuk memprediksi diabetes berdasarkan berbagai indikator kesehatan dan faktor gaya hidup. Model yang dilatih dan dievaluasi ini menggunakan dataset database prediction. Model random forest sendiri memiliki tingkat akurasi sekitar 93%, di mana lebih akurat dibandingkan dengan model decision tree yang memiliki tingkat akurasi sekitar 90%. Dan yang terakhir tujuan kita melakukan alasannya adalah berdasarkan analisa fitur importance, HbA1c level dan blood glucose level merupakan faktor yang paling penting dalam memprediksi diabetes. Sementara age dan BMI juga menunjukkan tingkat kepentingan yang signifikan. Sedangkan beberapa fitur seperti smoking history dan gender memiliki dampak yang minimal, sangat minimal maupun tidak berdampak sama sekali dalam prediksi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan atau paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.